Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Babat Nusantara. Kali ini saya akan membawakan cerita tentang makam Prabu Rangga Permana atau Kiai Rangga Patra Kelana atau Kalasa di Ciamis. Makam Prabu Dimuntur alias Pangeran Rangga Permana alias Kiai Rangga Patra Kelana terletak di Dusun Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijungjing, Kabupaten Ciamis. Struktur berupa makam dengan jirat yang terdiri dari batuan berukuran besar dan dua nisan tipe troloyo dengan ukuran yang cukup besar. Dalam area situs ada beberapa makam yang dikeramatkan, namun yang paling terkenal adalah makam Prabu Dimuntur. Orientasi makam utara selatan, permukaan tanah di sekitar makam ditumbuhi lumut hingga terhampar hijau dan di sekeliling area situs makamnya dipagari besi. Gunung Susuru merupakan petilasan dari Kerajaan Galuh Kertabumi yang didirikan oleh Putri Tanduran Agung, putri dari Raja Galuh yang bernama Sanghyang Cipta, berkedudukan di Salawe, Cimaraga. Putri ini menikah dengan Rangga Permana atau Kiai Rangga Patra Kelana, salah satu putranya Prabu Geusan Ulun, antara 1578 hingga 1610 Masehi, sebagai Balendra penerus Kerajaan Sunda dan mewarisi daerah bekas wilayah Pajajaran, sebagaimana dikemukakan dalam Pustaka Kertabumi, Sarga, Jilid 2 halaman 69, yang artinya Geusan Ulun memerintah wilayah Pajajaran yang telah runtuh, yaitu Sirna, di bumi Parahyangan. Keraton Raja Sumedang ini terletak di Kutamaya dalam daerah Sumedang. Dan sebagai hadiah pernikahannya adalah wilayah Muntur di tepi Sungai Cimuntur. Di tempat inilah kemudian berdiri Kerajaan Galuh Kertabumi dengan rajanya yang bergelar Prabu Dimuntur pada tahun 1585 Masehi. Dan kerajaan ini merupakan cikal bakal kota Banjar saat ini. Menurut sejarah Sumedang Larang, Prabu Munding Surya Agung atau Prabu Munding Wangi adalah salah satu anak Sri Baduga Jaya Dewata atau Prabu Siliwangi, Raja Pakuan Pajajaran antara tahun 1482 hingga 1521 Masehi dari Ratu Raja Mantri Ratu Sumedang Larang yang diboyong ke Pakuan Pajajaran, putrinya Prabu Tirtakusuma Raja Sumedang Larang yang berakhir berkuasa di tahun 1462 Masehi. Prabu Munding Surya Agung atau Prabu Munding Wangi, Raja Maja, adalah orang tua dari Raden Rangga Mantri atau Sunan Parunggangsa dan Ratu Mayang Karuna, putrinya Purwayana Kancana Dewa atau Raden Panglura. Raden Rangga Mantri selanjutnya menikah dengan Ratu Dewi Sunyalarang atau Ratu Parung Talaga antara 1456 hingga 1514 Masehi. Putrinya Patara Sokawayana atau Sunan Parung Raja Talaga antara tahun 1440 hingga 1490 Masehi. Kemudian Raden Rangga Mantri meneruskan tahta Ratu Sunyalarang antara tahun 1514 hingga 1534 Masehi.
dan diislamkan oleh Pangeran Walangsungsang pada tahun 1469 Masehi. Pemekaran dakwah atikan Islam kepada raja-raja Sunda Galuh yang ada di wilayah kekuasaan di Pati Cirebon dan Pajajaran. Gelar Prabu Pucuk Umun atau pemimpin Hindu-Buddha yang utama diganti menjadi Pucuk Umum atau pemimpin baru umat. Islam yang dibawa oleh Pangeran Walangsungsang baru merupakan Islam syahadah, belum masuk kepada Islam syariat dan ibadat tata kehidupan menurut agama Hindu-Buddha, tetap hidup tak diganggu. Raden Rangga Mantri dari Ratu Sania Larang mempunyai 3 orang anak, di antaranya yaitu Prabu Haur Kuning Narpati Talaga. Kemudian Prabu Haur Kuning diangkat menjadi Raja Galuh penyocok antara tahun 1540 hingga 1575 Masehi. Di masa tersebut, Keraton Galuh tenggelam berubah menjadi Rawalakbo oleh sebab adanya kejadian Prahara Galugu banjir bandang akibat bobolnya tanggul kali Sungai Serayu dan adanya perjanjian damai antara pihak Sunda Galuh dengan pihak Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati dari Kesultanan Cirebon dan Demak diadakan di Istana Ciburang Manis tahun 1541 Masehi. Isi dari perjanjian tersebut adalah yang pertama, tidak akan saling serang atau saling ganggu antara kekuasaan Demak Cirebon dengan kekuasaan Sunda Galuh. Yang kedua, pihak Cirebon setuju menjual lagi garam ke Tatar Sunda Galuh. Yang ketiga, raja-raja Sunda Galuh agar membayar upeti tahunan kepada Sultan Cirebon berupa hasil pertanian. Keempat, ke depan kalau ada pertikaian antara dua pihak, Gusti Sinuhun mempunyai kewajiban turun untuk mendamaikan. Dari pihak Sunda Galuh, perjanjian diwakili oleh Prabu Haur Kuning Narpati Talaga atau Ratu Sunda Galuh penyocok. Lalu, Prabu Haur Kuning mendirikan kerajaan Galuh Pangauban di Putra Pinggan Kalipucang. Diperkirakan sekitar 1530 Masehi. Prabu Haur Kuning memiliki 3 orang anak, yaitu anak pertama, Maharaja Upama, menggantikan ayahnya sebagai Raja Galuh Pangauban di Putra Pinggan. Anak kedua, Maharaja Sanghyang Cipta, menjadi Raja di Galuh Salawe, daerah Semaraga sekarang. Dan yang terakhir, Saresepan Agung, sebagai anak tertua, Maharaja Upama mewarisi kerajaan Galuh Pangauban dari ayahnya. Maharaja Sanghyang Cipta diberi wilayah Salawe di Cimaragas dan mendirikan kerajaan Galuh Salawe. Sedangkan Saresepan Agung menjadi raja di wilayah Cijulang. Maharaja Sanghyang Cipta mempunyai 3 orang putra, yaitu yang pertama Tanduran Agung. Beliau adalah istri Pangeran Rangga Permana, putra Prabu Gesan Ulun, yang mendirikan kerajaan Galuh Kertabumi antara tahun 1585 hingga 1602 Masehi. Nyi Tanduran Agung mendapatkan wilayah sebelah timur alun-alun Ciamis, meliputi Kecamatan Ciamis, Cijengjing atau Bojong, Rancah, Distrik Banjar sampai ke sebelah selatan. Yang kedua Cipta Permana, dan yang terakhir Sanghyang Permana. Tanduran Agung kemudian menikah dengan Pangeran Rangga Permana, anaknya Prabu Gesan Ulun, pada tahun 1585 Masehi.
wilayah Muntur pun diberikan oleh Maharaja Sang Hyang Cipta sebagai hadiah perkawinan. Di wilayah tersebut kemudian berdiri Kerajaan Galuh Kertabumi dan Pangeran Rangga Permana diberi gelar Prabu di Muntur yang memerintah dari tahun 1585 hingga 1602 Masehi. Adiknya Tanduran Agung yang bernama Cipta Permana diberi wilayah kawasan Banjarsari dan mendirikan Kerajaan Galuh Kawasan. Sedangkan Sang Hyang Permana mewarisi kerajaan ayahnya memerintah di Galuh Salawe Cimaragas dengan gelar Prabu di Galuh. Pangeran Rangga Permana atau Prabu di Muntur dengan Nyi Tanduran Agung memiliki 3 orang anak, yaitu anak ke-1 Maharaja Cita atau Adipati Kertabumi I. Beliau adalah mertua Adipati Panakan atau Bupati Nagara Tengah. Anak kedua Demang Singarante atau Dalem Bujang. Anak ketiga Raden Kanduruan Singa Perbangsa atau Dalem Turkina Raden Wirananggapati atau Adipati Kertabumi II. Beliau yang menurunkan para Bupati Galuh Kertabumi, Ciancam. Silsilah Prabu di Muntur atau Pangeran Rangga Permana atau Kiai Rangga Patra Kalasa. Ratu Pucuk Umum atau Nyimas Ratu Inten Dewata menikah dengan Pangeran Santri atau Kusuma Dinata I atau Raden Soli. Kelahiran 29 Mei 1505. Perkawinan Ratu Pucuk Umum atau Nyimas Ratu Inten Dewata, Pangeran Istri, Keprabon Kutamaya pada Suka 21 Oktober 1530 hingga 1580. Sumedang Larang, Raja Sumedang Larang ke-9, meninggal pada tahun 1580 Masehi dan berputra Prabu Kesan Ulun atau Pangeran Kusuma Dinata II atau Pangeran Angkawijaya. Kelahiran 19 Juli 1556. Perkawinan pertama Ratu Cukang Gedengwaru. Perkawinan kedua dengan Ratu Harisbaya. Dan perkawinan ketiga dengan Nyimas Pasarean. Masa keprabonan di Kutamaya dan Dayeuh Luhur pada tahun 1578 hingga 1610. Prabu Sumedang Larang ke-9 meninggal pada tahun 1610. Demang Rangga Haji, makamnya di Ujung Jaya. Kiai Demang Wata, makamnya di Walakung perbatasan Ujung Jaya Indramayu. Santowaan Wirakusuma, makamnya di Pagaden Subang. Santowaan Cikeruh, makamnya di Cikeruh. Santowaan Awiluar atau Pangeran Bungsu, makamnya di Desa Cisarua, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Sumedang. Nasab atau silsilah ke Prabu Siliwangi III, Prabu Sri Baduga Jaya Dewata. Raden Pamanah Rasa atau Si Baduga Jaya Dewata alias Prabu Siliwangi II memperistri Ratu Ratnasih atau Nyi Raja Mantri putri Prabu Tirta Kusuma atau Sunan Patuakan dari istrinya Ratu Nur Cahya. Berputra Raden Memet menikah dengan Nyimas Malarokaya, berputra Sunan Pada. Raden Hasata menikah dengan Nyimas Aisyah, berputra Ratu Cukangwaru atau Imas Sarihatin menikah dengan Prabu Gusan Ulun Kusuma Dinata atau Raden Angkawijaya. Pangeran Gesan Ulun atau Raden Angkawijaya menikah dengan Nyimas Cukang Gedengwaru atau Nyimas Cukang Gedengwaru atau Nyimas Sarihatin
putranya Sunan Arya atau Raden Hasata, dan berputra Pangeran Ranggagede Kusumadinata IV, makam di Pandai, Kecamatan Sumedang Selatan. Raden Arya Wiraraja I, makam di Desa Darmawangi, Kecamatan Tomo. Kiai Kadu Ranggagede, Kiai Rangga Putra Kelana atau Kiai Rangga Putra Kalasa atau Prabu Dimuntul. Kiai Arya Ranggapati, Kiai Ngabehiwatang, Nyimas Demang Cipaku, makamnya di Dayeuh Luhur, Kecamatan Ganean. Nyimas Ngabehi Martayuda bermigrasi ke Cipancar, makamnya di Makam Umum Desa Cipancar, Kecamatan Sumedang Selatan. Nyimas Rangga Wiratama bermigrasi ke Ciberem. Raden Rangga Nitinagara atau Dalem Rangga Nitinagara atau Dalen Rangga Dipa, makamnya di Pegaden Subang. Nyimas Rangga Pamade, Nyimas Enden Saribanon, ditikah oleh Raden Dipati Uker atau Dipati Wangsanata. Pangeran Gesan Ulun atau Raden Angkawijaya Kusumadinata II menikah dengan Harisbaya, putri asal Pajang, putra Pangeran Adipati Katawengan, keluarga Raja Sampang Madura. Pangeran Surya Diwangsa atau Rangga Gempol, makamnya di Lempuyangan, Kota Gede, dan di Imogiri, Yogyakarta. Pangeran Tumenggung Tegal Kalong, makamnya di Tegal Kalong, Kecamatan Sumedang Utara. Pangeran Gesan Ulun atau Raden Angkawijaya Kusumadinata II menikah Nyimas Pasarean, putra Sunan Munding Saringsingan, asal Pajajaran, berputra Kiai Demang Cipaku, makamnya di Dayeuh Luhur, Kecamatan Ganean. Masa berdirinya Kerajaan Galuh Kertabumi merupakan masa pengembangan agama Islam dari Cirebon dan Sumedang ke wilayah-wilayah Kerajaan Galuh. Salah satu penyebarannya adalah dengan melangsungkan pernikahan antara keluarga kerajaan yang masih menganut agama pra-Islam dengan kerajaan yang sudah diislamkan oleh Cirebon. Hal tersebut dilakukan oleh Rangga Permana dengan Tanduran Agung, dan jejak Tanduran Agung diikuti oleh Cipta Permana yang menikahi putra Maharaja Kawali yang sudah Islam. Tokoh yang mengislamkan Kawali saat itu adalah Adipati Singacala dari Cirebon, makamnya di Astana Gede Kawali. Sejak saat itulah pengaruh Islam semakin kuat di kerajaan-kerajaan Galuh. Menurut riwayat dari wilayah Talaga, Prabu Haur Kuning ternyata merupakan generasi keempat Prabu Siliwangi. Ayah dari Prabu Haur Kuning bernama Rangga Mantri atau Sunan Parunggangsa, pucuk Umun Talaga, yang menikah dengan Ratu Parung atau Ratu Sunyalarang atau Wulansari. Sedangkan ayah Rangga Mantri adalah salah seorang putra Prabu Siliwangi yang bernama Prabu Munding Surya Agung atau Prabu Munding Wangi yang sejaman dengan Raja Sumedang Larang ke-7, yaitu Prabu Tirta Kusuma atau Sunan Tuakan. Rangga Mantri yang awalnya beragama Buddha masuk Islam setelah ditaklukkan Cirebon pada tahun 1530 Masehi. Dalam riwayat lain disebutkan pula tokoh Anggalarang sebagai salah satu putra Prabu Haur Kuning. Anggalarang adalah suami dari Dewi Siti Samboja yang kelak menciptakan Ronggeng Gunung. Tokoh Anggalarang diduga kuat adalah nama lain dari Maharaja Upama sebelum menjadi raja. Sebagai pembanding, keterangan lainnya menyebutkan di wilayah Pangandaran juga terdapat Kerajaan Galuh Tanduran
berlokasi di Pananjung dan beribu kota Bagolo yang jauh sebelumnya pernah dikunjungi Pujanggamani. Menurut Babat Imbanagara yang disusun Insinyur Raden Gumiwa Partakusuma, Raja Bagolo adalah Sawunggaling yang menikahi Dewi Siti Samboja yang menjadi janda setelah suaminya, yaitu Raden Anggalarang, meninggal terbunuh Bajo atau perombak laut. Sawunggaling dalam sejarah Ronggeng Gunung adalah patih yang diutus oleh Prabu Haur Kuning untuk membantu Dewi Samboja dalam membalaskan kematian suaminya, yaitu Anggalarang. Di beberapa daerah seperti Talaga, Majalengka, Sumedang, dan Ciamis, adanya kesamaan nama beberapa tokoh sejarah ternyata saling memperkuat keberadaannya. Walau terkadang sedikit berbeda, baik rujukan tahun keberadaannya, garis silsilah, riwayat hidup, maupun nama kerajaannya. Namun semuanya rata-rata bersumber atau berasal dari keturunan yang sama, yaitu Sewu Siji Prabu Siliwangi, penguasa agung Kerajaan Pajajaran. Raden Permana adalah cucu dari Pangeran Santri hasil pernikahan dengan Ratu Pucuk Umun. Prabu Dimuntur adalah anak keempat Raden Angkawijaya yang terkenal dengan nama Prabu Gesan Ulun. Sang Raja Cita, salah seorang putra Prabu Dimuntur, menjadi penguasa Kertabumi berikutnya dengan pangkat Adipati, bergelar Kertabumi I, sedangkan pada waktu itu kekuasaan Prabu Kusan Ulun di Sumedang Larang meliputi Kuningan, Bandung, Garut, Tasik, Sukabumi, kecuali Galuh Ciamis dengan Kutamaya sebagai ibu kota kerajaannya. Putri Raja Cita bernama Natabumi diperistri oleh Dipati Panekan. Pada saat itu, pengaruh Mataram Islam di bawah pemerintahan Mas Jolang yang bergelar Sultan Hanyokrowati 1601 hingga 1613 Masehi mulai masuk ke wilayah Galuh. Sedangkan putra kedua Raja Cita yang bernama Wiraperbangsa kelak menggantikan kedudukan ayahnya dengan gelar Adipati Singaperbangsa I 1608 hingga 1618 Masehi. Raja Citra dimakamkan di Kampung Buner, Desa Bojong Mengger. Riwayat Kota Banjar yang dimulai dari Galuh Kertabumi semakin berkembang ketika Singaperbangsa I memindahkan pusat kerajaan Galuh Kertabumi dari Gunung Susuru ke Banjar Patroman, Desa Banjar Kolot. Penyebab perpindahan tersebut akibat terjadinya perselisihan paham antara Singaperbangsa I dengan Adipati Panekan atau kakak iparnya dalam rencana penyerangan terhadap Belanda di Batavia. Adipati Panekan condong kepada rencana Dipati Ukur untuk menyerang secepatnya ke Batavia sebelum kekuatan Belanda semakin besar. Sedangkan Singaperbangsa I lebih sependapat dengan Rangga Gempol yang merencanakan membangun kekuatan dengan mempersatukan wilayah Priangan. Rangga Gempol adalah penguasa Sumedang Larang dan berada di bawah pengaruh Sultan Agung Mataram. Akibat perselisihan tersebut membuat Adipati Panekan terbunuh. Jasadnya dihanyutkan ke Sungai Cimuntur, kemudian dimakamkan di Karang Kamulyan. Akibat peristiwa tragis itu, membuat Singaperbangsa I tidak genah tinggal di Gunung Susuru, hingga akhirnya pindah ke Banjar Patroman. Pangeran Rangga Permana atau Prabu Dimuntur dengan Nyi Tanduran Agung
berputrakan 3 orang, yaitu Marajacita atau Adipati Kertabumi II. Beliau adalah mertua Adipati Panakan atau Bupati Nagara Tengah. Demang Singarante atau Dalem Bujang, Raden Kanduruan Singaperbangsa. Dalem Turkina, Raden Wirananggapati atau Adipati Kertabumi II. Beliau yang menurunkan para Bupati Galuh Kertabumi atau Ciancang. Selanjutnya, Raden Kanduruan Singaperbangsa atau Adipati Kertabumi III. Beliau yang menurunkan para Bupati Galuh Kertabumi Ciancang sebagai berikut. Adipati Singaperbangsa II atau Raden Pagergunung atau Adipati Kertabumi III. Putra Raden Kanduruan Singaperbangsa. Dalem Turgina, Raden Wirananggapati atau Adipati Kertabumi II. Selanjutnya, Kanduruan Singaperbangsa III atau Adipati Kertabumi IV. Raden Wirasuta disebut Mas Galak atau Kanduruan Singaperbangsa IV, Bupati Galuh Kertabumi terakhir, kemudian pindah ke Karawang menjadi Bupati Karawang I dengan gelar Dalem Panatayuda. Selanjutnya, Raden Candramerta. Selanjutnya, Raden Jayanagara, Raden Puspanagara. Selanjutnya, Panembahan Wargamala. Selanjutnya, Dalem Candranagara. Selanjutnya, Nyi Raden Ayu Rajakusuma. Selanjutnya, Dalem Kertayana atau Dalem Wiramantri I. Selanjutnya, Dalem Wiramantri II, Dalem Wiramantri III, Dalem Wiramantri IV. Dan yang terakhir, Raden Demang Wirantaka. Pada tahun 1811, Kabupaten Utama Ciamis Banagara disatukan menjadi satu Kabupaten Ciamis sampai dengan sekarang. Karena pada tahun 1679 Masehi, daerah Karawang dijadikan kabupaten, maka beliau yang menjadi Bupati Karawang pertama dengan gelar Panatayuda I. Beliaulah yang menurunkan para Bupati Karawang sebagai berikut. Dalem Panatayuda V pada tahun 1809 dipindahkan menjadi Bupati Brebes dengan gelar Dalem Singasari Panatayuda I. Putranya, Raden Sastapraja, Demang Karawang, menjalankan pemerintahan di Kabupaten Karawang sampai kekosongan Bupati diisi oleh Dalem Suryalaga 1811 hingga 1813 Masehi. Putra Dalem Suryalaga, Bupati Sumedang. Sejak tahun 1813 hingga 1821 Masehi, pemerintah tidak mengangkat bupati di Karawang dan daerah Karawang dipegang oleh Raden Sastradipura. Baru ada pada tahun 1821 Masehi, Kabupaten Karawang didirikan kembali sampai dengan sekarang. Demikianlah cerita yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap dukung channel kami dengan cara klik like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.